Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmat. Semua nikmat yang kita peroleh semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nikmat apa saja yang kalian dapat semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang kita peroleh wajib kita syukuri. Bagaimana yang Allah tegaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian mensyukuri nikmat, saya ikut tambah nikmat. Dan jikalau kalian kufur, saya azabku sangatlah pedih. Nikmat Allah banyak. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah. Tiga ini adalah nikmat yang paling besar. Yang tidak bisa digantikan dengan dunia seisinya. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah, beragama dengan agamanya Rasulullah, agama Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah mendapatkan kenikmatan yang tidak bisa diganti dengan dunia seisinya. Kemudian nikmat sehat di kala sekarang pandemi wabah yang sangat luas, sangat besar, sangat seram, yaitu COVID-19 ini, kita yang berada di dalam grup Zoom ini, kita bersyukur kepada Allah. Kita diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan kesempatan seperti ini untuk bertatap muka walaupun hanya lewat aplikasi Zoom ini, maka kita mensyukuri nikmat tersebut. Karena nikmat ini yang saya sebutkan yang dua barusan, itu nikmat sehat dan nikmat memiliki waktu luang. Ini nikmat yang kata Nabi, banyak manusia tidak menggunakannya. Manusia lalai. Ya maghbunun, kata Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat manusia banyak tertipu tidak memanfaatkan dua nikmat tersebut. Sehat, tidak memperbanyak ibadah. Memiliki waktu luang, tidak memanfaatkan untuk memperbanyak akhiratnya. Bekal untuk akhiratnya. Padahal kita diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla memperbanyak bekal sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman Allah, wa tazawwadu fa in khaira zadit taqwa. Perbanyaklah bekal kalian, berbekallah kalian. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dua nikmat sehat dan memiliki waktu luang, alhamdulillah kita memperolehnya, maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas dua nikmat ini sehingga kita bisa bertemu walaupun berkumpul di dalam aplikasi internet. Mudah-mudahan kita insya Allah
dipertemukan oleh Allah Azza wa Jal di surganya Firdausil A'la bersama kekasihnya paling dicintai yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengatakan man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali salawat maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Salawatnya Allah yaitu ampunan bagi kita, salawatnya Allah kepada manusia yaitu derajat yang Allah akan berikan kepada kita insyaallah nanti di akhirat. Kaum muslimin, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Judul kajian kita yaitu bisnis bukan hanya untung rugi. Bisnis bukan hanya halal haram. Akan tapi bisnis yaitu surga dan neraka. Apa maksud dari judul ini ayyuhal ikhwah? Karena sebagian orang atau kita katakan sebagian atau secara umum pembisnis, orang-orang yang disibukkan dengan pekerjaan, mereka khususnya pedagang, bisnis ini mereka hanya bertujuan keuntungan semata. Keuntungan, dan ini wajar. Seorang yang berdagang mesti tujuannya keuntungan. Sebanyak-banyaknya mencari keuntungan. Karena dengan keuntungan dia bisa melangsungkan kehidupannya, dia bisa mengkonsumsi ini dan itu, makan ini dan itu, minum ini dan itu dan seterusnya, sehingga berlangsunglah hidupnya. Dan ini wajar. Tapi kita adalah kaum muslimin. Kita adalah kaum mukminin. Kita adalah hamba-hamba Allah yang tujuan kita bukan hanya mencari keuntungan dunia. Bukan hanya ingin tetap berada di dunia. Karena kaum muslimin yang benar-benar muslim, yang benar-benar mukmin, yang mereka mempelajari agama Islam, pasti di dalam hatinya terpatri sebuah ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Al-Ankabut ayat 64. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa la'ibun illa lahwun wa la'ib." Sesungguhnya tidaklah dunia ini, kata Allah, dan tidaklah dunia ini melainkan hanya lahwun, senda gurau saja. Wala'ibun, dan bermain-main. Main-main, senda gurau, main-main dunia ini. Kita berbisnis, kita berdagang, kalau kita tidak mengenal akhirat, tidak mengetahui tentang agama Islam ini, maka kita hidup di dunia berdagang, berbisnis, sama saja kesia-siaan, sama saja bermain. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun, kata Allah. Sesungguhnya kehidupan akhirat, kehidupan setelah kematian, itulah sebenar-benarnya kehidupan. Law kanu ya'lamun, kalau seandainya mereka mengetahui, kalau seandainya mereka berilmu. Makanya penting kita belajar. Karena kehidupan kita singkat, sejenak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang kehidupan manusia di dunia illa asyiyatan aw duha. Melainkan hidup di waktu sore sampai waktu duha saja. Sebentar sekali. Tapi kehidupan yang sebenarnya, kata Allah, kehidupan akhirat. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, khalidina fiha abadan. Mereka di akhirat hidup untuk selama-lamanya. Kekal. Hidup untuk selama-lamanya. Jadi alangkah ruginya mereka orang-orang yang tidak mempelajari agama Islam, sehingga mereka berbisnis, berdagang, tidak mengerti mana halal, mana haram, sehingga hancurlah akhirat mereka. Karena kebanyakan manusia
mereka hanya paham masalah dunia. Mereka menyampingkan masalah agama Islam. Mereka menyampingkan masalah akhirat. Padahal akhirat, kata Allah, walal akhiratu khairun wa abqa. Sungguhnya akhirat lebih baik dan lebih kekal, kekal selama-lamanya. Alangkah ruginya orang-orang yang bersifat dengan sifat seperti ini. Alangkah tercelahnya orang-orang yang mereka hanya mengetahui seluk-beluk dunia tapi tak mengenal akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengecam mereka, kata Allah, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengerti masalah dunia, mengerti masalah laptop, masalah HP, masalah ini dan itu, mengerti jenis-jenisnya, tahunnya, paham. Masya Allah, ngerti dia masalah bahasa asing, tapi masalah akhirat mereka tak paham. Yang paling pondasi pun masalah tauhid mereka tak mengerti. Maka ini adalah kerugian yang paling besar. Kerugian buat dia, keluarganya, dan seluruh orang yang seperti dia akan mengalami kerugian. Makanya kita umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, hamba Allah yang hidupnya memiliki tujuan. Tujuan kita adalah akhir. Tujuan kita hidup adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana firman Allah dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Tujuan kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah yaitu ibadah yang murni langsung dari Allah seperti salat, puasa. Atau ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang tidak murni dari Allah, yaitu amalan-amalan yang mubah yang diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang diniatkan untuk ibadah maka dinilai pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Kita makan, minum kalau diniatkan untuk ibadah agar kita kuat melaksanakan sholat malam misalnya, kita kuat tatkala baca Al-Quran, maka semua itu dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapatkan pahala, darajat yang tinggi nanti di sisi Allah Azza wa Jalla. Tujuan kita adalah ibadah. Dan ingat, hidup kita tujuannya ibadah, hidup kita terbatas. Ini yang penting yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Hidup kita di dunia dibatasi oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, setiap yang memiliki nyawa pasti meninggal dunia, pasti mati. Dan sesungguhnya pahala-pahala kalian akan disempurnakan nanti pada hari kiamat. Maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dijauhkan, dimasukkan ke dalam surga, maka itulah orang yang sukses. Jadi orang yang sukses berhasil, bisnisnya berhasil, usahanya berhasil, yaitu bisnis, usaha yang jikalau dia kerjakan mendekatkan dia ke surga dan menjauhkan dia dari api neraka. Ini yang disebut keuntungan yang sangat besar. Ini disebut bisnis akhirat yang akan membawa dia kepada kesenangan, kebahagiaan yang abadi yang tidak akan terputus selama-lamanya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu dirimu. Kalau seandainya kita berbisnis hanya untuk dunia, tidak pernah mementingkan akhirat, maka orang ini kita katakan bisnisnya gagal. Bisnisnya rugi ditimbang dengan mata syariat. Karena dia hanya mementingkan sesuatu yang sedikit. Karena Allah katakan tentang dunia mata'un qalil. Nikmat yang sangat sedikit sekali. Nikmat yang kecil. Bayangkan
Sebagai kita pernah mendengar sabda Nabi Muhammad SAW tentang salah satu nikmat di antara nikmat-nikmat surga, yaitu tutup yang menutupi kepala bidadari, selendang yang ada di atas kepala bidadari. Kata Nabi, wala nasifuha khairum min dunya wa ma fiha. Ya, selendang yang menutupi kepala bidadari itu lebih baik dari dunia dan seisinya. La ilaha illallah. Alangkah ruginya yang mereka ya berbisnis hanya tujuan dunia saja, hanya tahu untung rugi saja, ya hanya tahu halal haram saja. Ya, yang benar adalah seorang yang berbisnis yang dia tahu ini halal ini haram, tujuan dia adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Perhatikanlah juga Utsman bin Affan. Perhatikan juga ya sahabat-sahabat yang lainnya yang mereka subhanallah berdagang, berbisnis ya untuk akhirat. Berikan keuntungannya untuk ya sebagai pinjaman kepada Allah Azza wa Jalla yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Dan inilah seorang muslim dan ini yang harus kita pahami. Ini yang harus kita amalkan. Jangan seperti kaumnya Nabi Syuaib yang mereka berdagang, yang mereka berbisnis tapi tidak mereka memahami agama Allah Azza wa Jalla dan juga tidak mau paham. Sehingga apa yang terjadi pada diri mereka? Satu-satunya kaum yang Allah hancurkan dengan 3 azab sekaligus. Yaitu pertama dengan azab gempa bumi, yang kedua dengan suara petir yang menggelegar, suara yang sangat besar dari langit yang memutuskan jantung mereka, kemudian awan panas yang membawa api yang ada di atas mereka. Satu-satunya kaum dengan azab seperti itu kaum Nabi Syuaib. Kenapa? Karena mereka tidak mementingkan akhirat. Mereka menolak kebenaran dan amalan yang diantara penyebab amalan yang mereka diazab oleh Allah, yaitu mereka tidak memahami ya, masalah jual beli. Umumnya mereka mengurangi timbangan. Umumnya mereka mengurangi takaran-takaran. Dan ini berkenaan dengan ilmu. Berkenaan mereka takut atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka diazab oleh Allah dengan azab yang sangat mengerikan. Tidak ada azab yang diazabkan kepada kaum sebelumnya yang lebih ngeri dari kaumnya Nabi Syuaib alaihissalam. Padahal mereka melihat bagaimana ya kaum Nabi Lut sebelum mereka melihat bagaimana kaum Nabi Lut dihancurkan oleh Allah. Mereka melihat ya kaum ya bekas-bekas Allah menghancurkan kaum Hud, kaum Saleh, mereka melihat. Karena kebodohan, ingat kebodohan ini subhanallah musuh seseorang yang wajib dihilangkan. Seorang dengan kebodohan dia akan hancur. Hancur dunia dia. Dengan dia berdagang, dia menipu orang, dia ya mengurangi takaran dan dia begini begitu sehingga hancur dunia. Hancur akhirat dia. Ya, jangan sampai kita seperti kaum Nabi Syuaib yaitu kaum Madian yang mereka hancur disebabkan tidak memiliki ilmu dalam masalah berbisnis. Orang-orang yang mereka berilmu di dalam berbisnis, tahu mana halal, mana haram, mereka mindsetnya mindset mereka adalah akhirat, yaitu mengejar surganya Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan menyia-nyiakan bisnis mereka. Mereka tidak akan menyia-nyiakan usaha mereka. Mereka tidak akan mencampurkan bisnis mereka dengan kemaksiatan. Mengurangi timbangan, mengurangi takaran, berbohong. Mereka tidak akan menzalimi pekerjaan-pekerjaannya. Ya, mereka ya, menginginkan dari perbuatan mereka adalah amal soleh. Mereka sangat fokus pada sumber daya manusia yang bekerja. Mereka jadikan karyawan-karyawannya, yaitu karyawan yang memiliki jiwa keagamaan, ada spiritualnya, ada pada diri mereka. Ya, dia jadikan karyawan-karyawan yang berilmu, mengerti tentang ilmu agama. Dia adakan pengajian di dalam perusahaannya misalnya. Ya, mereka juga tidak menghalangi karyawan-karyawan dari beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti itu orang yang berbisnis mengejar akhirat. Bukan hanya untung rugi saja. Bukan hanya untuk dunia.
Mereka perhatian, ya, mereka ajarkan karyawannya untuk profesional, untuk disiplin, jujur, amanah, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, orang-orang yang mereka bisnis mencari akhirat, mengejar surga Allah Subhanahu wa taala, secara operasionalnya pun mereka perhatikan. Bagaimana bekerjanya, usaha mereka perhatikan. Bukan hanya kerja saja. Mereka perhatikan di situ, ya, kualitas barang, takaran jumlah berat barang, ya. Mereka tepat waktu di dalam memberikan barang kalau mereka memiliki layanan antar, ya, jual beli, jemput antar misalnya, ya, mereka, ya, memperhatikan barangnya kondisi baik atau tidak. Khususnya sekarang kita lagi, ya, disuruh dikarantina di dalam rumah-rumah kita yang kita mungkin sebagian kita jual beli online, maka kita akan sangat perhatian dengan masalah ini. Kita mengiklankan sesuatu barang, maka yang datang kepada orang yang membeli pun barang itu, bukan yang lain, atau harus sesuai dengan apa yang dipesan. Dan ini adalah orang-orang yang mereka, ya, berbisnis untuk surga, untuk akhirat mereka. Mereka ini adalah orang-orang yang tujuannya bukan dunia, ya, bukan hanya mengejar keuntungan semata. Ya, ingat, saya ingatkan lagi, dunia bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah surganya Allah Azza wa Jalla. Tujuan kita adalah akhirat. Jangan sampai kita dikatakan sebagaimana firman bal tu'thirunal hayatad dunia. Bahkan mereka hanya mengutamakan dunia daripada akhirat. Karena sebagian mereka terus jual beli, riba jalan, ya, bohong jalan, ya. Wah, ini adalah orang-orang yang merugi, orang-orang yang tidak ada tujuan yang tinggi, ya, tidak ada himmah yang alia. Kalau ada pun orang-orang yang mereka memiliki himmah, tujuan yang tinggi, ya, mereka akan membersihkan bisnis-bisnis mereka dari segala yang mengotorinya, yang menghancurkan akhiratnya. Ya. Mereka lebih rela hidup sederhana daripada hidup mewah yang nanti berujung mereka akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Ingat, kekayaan yang kita miliki beban bagi kita. Ayyuhal ikhwah, ya, sudah kita pernah sampaikan hadis kajian-kajian bahwasanya berapa jarak antara orang kaya dan orang miskin, bukan karena dia mendapatkan harta halal dan haram, karena banyaknya harta dia. Dia, ya, karena saking lamanya hisab dia, ya, orang miskin fukara lebih dulu masuk surga 40 tahun lamanya. Ya, 500 tahun orang-orang sudah masuk surga, baru mereka orang-orang yang kaya mereka sudah dibersihkan amal mereka, baru silakan mereka masuk surga. Alangkah lamanya waktu yang mereka nanti. Kasihannya mereka. Itu kalau hartanya banyak. Bagaimana kalau hartanya haram, dari riba, dari menjual suatu yang bohong, yang imitasi, yang dikatakan barang nomor satu tapi barangnya imitasi, barangnya bukan yang diinginkan oleh konsumen, tidak sesuai dengan janji, maka dia akan, ya, mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang bisnisnya akhirat, mereka akan perhatikan marketingnya. Ya, dia tidak akan mengumbar janji-janji bohong. Ya, dia tidak akan menjelek-jelekkan saing, karena dia tahu rizki itu dari Allah Azza wa Jalla. Ya, bukan dengan saling menjatuhkan. Ya, mereka jadikan calon pelanggan mereka sebagai sahabat. Itu bukan sudah jual beli selesai begitu saja, ya, begitu. Dan mereka mengikat, ya, pelanggan-pelanggan dengan, ya, tali persaudaraan yang mudah-mudahan mengantar kepada surga. Itu subhanallah, inilah Islam. Ya, inilah Islam. Dan ingat ayyuhal ikhwah, khususnya para pembisnis yang, ya, mereka berbisnis yang kemungkinan berhubungan dengan riba, ya, berhubungan dengan perkara-perkara kezaliman, perhatikan. Khususnya yang umur sudah di atas 40, 50, ya, perhatikanlah segera dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena umur kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummati baina 60 ila 70. Umur umatku 60 sampai 70 saja. Ya.
60 sampai 70 umur kita ini sedikit kata Nabi yang lebih. Kalau kita sudah sisa 10 tahun lagi, adalah kita koreksi diri kita, ya kita perhatikan diri kita, introspeksi, apakah saya telah jatuh kepada dosa-dosa selama kita berbisnis, sehingga kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi bisnis itu hendaklah mindsetnya adalah akhirat. Mindsetnya tujuannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bisnis tersebut ya membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala Firdaus al-A'la. Ini setiap kita menginginkan. Kalau saya akan sampaikan ya, beberapa bagan, beberapa konsep agar bisnis kita baik. Bisnis kita membawakan kita ke dalam yang wajib diyakini oleh seseorang, yaitu prinsip yang pertama, konsep yang pertama, yaitu kita meyakini setiap jiwa, setiap makhluk berakal maupun yang tidak berakal, rizkinya ada di tangan Allah. Ini harus diyakini. Rizki itu di tangan Allah. Ya, kita mendapatkan rizki atas kehendak dan izin Allah Azza wa Jalla. Tidak perlu kita saing-saingan. Ya, kita pukulan. Sikut sana, sikut sini. Hasad sana, hasad sini. Ini orang yang seperti ini menunjukkan lemahnya keimanan dia kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Dan sangat berbahaya kalau seorang ya jatuh kepada kesesatan dalam masalah takdir. Hingga amal dia tidak bisa bermanfaat bagi dia nanti pada hari kiamat. Perhatikan ya, segala rizki itu telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang makhluk berakal maupun tidak berakal semuanya telah dijamin oleh Allah rizkinya, sebagaimana firman Allah dalam surah Hud ayat 6. Allah wa min dabbatin fil ardi, tidaklah yang merayap menapakkan kaki yang ada di muka bumi, apa aja yang ada di muka bumi, hewan-hewan melata, manusia, semuanya dabbah yang yadubbu fil ardi, yang ada di muka bumi, melainkan rizkinya di tangan Allah Azza wa Jalla. Ya, wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin, kata Allah. Allah tahu di mana mereka tinggal, di mana mereka pergi, dan semuanya telah tercatat di kitabum mubin, di dalam Lauhul Mahfuz. Siapa yang kaya, siapa yang miskin, siapa yang untungnya segini, untungnya besar, untungnya kecil, sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang untungnya besar, maka hendaklah dia bersyukur dengan dia membagikan sedekah dan seterusnya. Orang yang keuntungannya kecil, maka dia bersabar terus seperti itu. Karena keimanan yang menjadikan dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang bersabar maka mendapatkan pahala yang sangat banyak. Ini rezeki kita tidak akan tertukar. Sudah kita ketahui bahwasanya rezeki telah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita berada di dalam perut ibu kita 4 bulan, yaitu 120 hari sudah dicatat rezeki kita. Jadi apa yang kita takuti? Oleh karena itu kata Nabi, ya, wa ajmilu fit talab, maka carilah rezeki dengan jalan yang halal, yang baik. Karena sudah dicatat. Rezeki kita sudah ada, tinggal kita cari dengan cara yang baik. Ya, adapun kita mencari dengan cara yang haram, maka kita katakan sesungguhnya kita mencari rezeki dengan cara yang halal, haram, tetap hasilnya segitu saja. Maka kita harus yakin dengan ini, insya Allah kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, konsep yang kedua, hakikat dari rezeki ya, itu adalah yang kita konsumsi dan yang kita manfaatkan. Itu rezeki kita yang sebenarnya. Adapun yang kita tinggalkan, yang belum kita gunakan, bisa jadi itu bukan punya kita. Kalau kita meninggal dunia, maka itu punya ahli waris, bukan punya kita. Jangan berbangga orang-orang yang mereka memiliki harta yang banyak. Apa yang kau banggakan? Ya, di dunia kau sibuk menjaganya, di akhirat kau bertanggungjawabkan semua itu. Itu kalau halal. Bagaimana kalau dicari dengan cara yang haram, cara riba, cara yang zalim, alangkah ya hinanya dia nanti di akhirat. Maka ya kita berjalan dengan apa yang telah dituntun oleh salafus saleh,
Rasulullah dan para sahabat, insya Allah kita selamat. Ya kita ya jangan terlalu ambisius kepada dunia sehingga kita melampaui batas. Wa atau an amri rabbina. Kita melampaui batas dari perintah Allah Azza wa Jalla sehingga kita jatuh kepada yang haram. Alangkah ruginya keadaan yang seperti ini. Ya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada seorang sahabat yaitu Abdullah ibn Syikhir mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia dalam keadaan Nabi SAW membaca ayat Alhaakumut Takatsur. Ya, berbangga dengan harta dan anak, yaitu alha, melalaikan kalian. Yaqulu ibnu Adam, anak Adam mengatakan, ibnu Adam mengatakan, mali, mali, hartaku, hartaku. Ya. Lalu kata Nabi SAW, qal wahallaka ya ibnu Adam. Wahai anak Adam, bukankah yang engkau miliki, melainkan itu apa yang telah engkau makan, kemudian habis. Kemudian apa yang engkau pakai dari pakaian kemudian lusuh, atau apa yang kau sedekahkan sehingga itu menjadi bekal dirimu nanti di akhirat, apa yang kau telah sisihkan buat dirimu. Itu saja. Apa yang kita makan itu rezeki kita, apa yang kita pakai kemudian lusuh, apa yang kita sedekahkan. Adapun yang tidak kita gunakan, itu kemungkinan bisa jadi bukan punya kita. Ya. Jadi apa yang kita kumpulkan, jikalau kita tidak sedekahkan, maka menjadi sesuatu ya, momok yang mengerikan nanti pada hari kiamat. Minimal kita akan mempertanggungjawabkan pertanyaan-pertanyaan, jawaban-jawaban yang harus kita jawab kalau kita ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, ya, sebagaimana yang pernah kita dengarkan hadis, tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam sampai ditanya di antaranya rizki dia, dari mana dia dapat, di mana dia keluar. Ya. Kemudian konsep yang ketiga, setiap jiwa tidak akan mati sampai dia sempurna mendapatkan rizki. Orang yang seperti ini, kan dia bisnis dia, ya, akan dia usahakan yang halal saja. Dia akan berusaha mendapatkan yang khair, yang tayyib. Karena dia tahu rezeki dia sudah dibatasi oleh Allah. Ya, rezeki dia pasti dia dapat, tidak akan pergi kemana-mana, tidak akan dipatok ayam, tidak akan diambil orang lain. Subhanallah, ya. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, kata Nabi SAW, laisa min amalin. Tidak ada sebuah amalan yang mendekatkan kepada surga, melainkan telah aku perintahkan kepada kalian. Tidaklah amal yang mendekatkan kalian kepada neraka, melainkan telah aku larang. Fala tastabtilan ahadukum minkum rizqahu. Janganlah salah seorang dari kalian ya merasa rizkinya lambat datang kepadanya. Ya. Sesungguhnya Jibril pernah alqa fi ru'i, telah pernah mengabarkan kepadaku bahwasanya salah seorang dari kalian tidak akan berpisah dari dunia ini, tidak akan keluar dari dunia, tidak akan mati dia sampai dia sempurna rizkinya, sampai dia mendapatkan semua rizki dia. Ya. Pernah dikisahkan oleh seorang syekh ya, di Saudi sana. Nah, dia bercerita ada seorang jatuh ke dalam sumur. Ya, lalu diselamatkan. Selamatlah dia. Selamat dia dari ya sumur, dia tenggelam di sumur, lalu diangkat, ya, kemudian dikasih segelas air, minum dia. Sudah dia sehat. Pernah ditanya, gimana Pak kok bisa jatuh ke sumur? Lalu dia peragakan lagi. Dia peragakan lagi. Ya, lalu kepleset masuk lagi ke sumur, lalu meninggal dunia. Subhanallah. Kenapa? Karena ya rizki dia belum habis. Dia diselamatkan oleh Allah karena rizki dia belum habis. Ya, yaitu segelas air. Subhanallah. Lalu kata Nabi, fattakullah ayuhan nas. Takutlah kalian kepada Allah wahai manusia. Wa ajmilu fi talab. Perbaikilah dalam ya mencari maisha. Perbaikilah, cari yang halal. Ya. Fa in istabta'a ahadun minkum
rizqa fala yatlubu bimaksiatillah. Jika salah seorang dari kalian merasa rizkinya telah datang kepadanya, maka jangan cari rizki itu dengan cara yang haram. Jangan cari dengan cara riba, dengan cara menzalimi orang. Jangan seperti mencuri dan seterusnya. Fa inna Allah la yunalu fadluhu bimaksiyah. Sungguhnya Allah karunia yang tidak bisa diperoleh dengan bermaksiat kepadanya. Konsep yang berikutnya, segala sesuatu yang kita usahakan, bahkan pemasukan uang yang kita simpan, semuanya akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami, kata Nabi SAW, tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam hatta yus'al an umrihi. Ditanya umurnya, di mana dia habiskan ilmunya, dia kerjakan atau tidak, dia amalkan atau tidak. Wa an malihi, tengok. Ya, dari hartanya. Ditanya hartanya, dari mana dia dapat? Dari riba kah? Dari menzalimi orang kah? Atau dari barang-barang yang haram dia jual? Wa aina wa fima anfaq. Kemana dia infakkan? Ke organ tunggal atau ke kafe yang ada minuman-minuman keras, ada wanita-wanita nakalnya, atau dia habiskan dengan cara-cara yang haram, akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa an jismi, dan dia akan ditanya badannya, tubuhnya, di mana dia lusuhkan. Ya, yang terakhir, prestasi seorang tidak diukur dari banyak harta yang dia miliki. Akan tapi prestasi ditengok dari seberapa banyak dia memberikan manfaat kepada umat. Karena disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Cuma kalau kita banyak hartanya, kita kumpulkan dari bisnis kita, tapi kita tidak bermanfaat bagi orang lain, maka ini orang yang kita katakan tidak bermanfaat. Orang yang ma fihi khair, tidak ada kebaikan pada dirinya. Orang yang baik itu seperti Utsman bin Affan. Contohnya, apa yang dia hasilkan dari usaha dia untuk kaum muslimin. Abdurrahman ibn Auf, apa yang dia hasilkan dari usahanya, dia berikan untuk kaum muslimin. Seperti itulah bisnis yang harus digeluti oleh seorang muslim. Yang mudah-mudahan bisnis yang dia kerjakan seperti itu, yang dilandasi dengan ilmu, yang dia mengerti tentang mana baik, mana buruk, mana halal, mana haram, karena dia mengetahui nanti di akhirat fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, ada sekelompok yang dimasukkan Allah ke dalam surga, ada kelompok yang akan dimasukkan Allah ke dalam neraka, dan dua tempat inilah akhir dari tujuan manusia. Maka dia akan perbaiki tata cara dia berbisnis. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, agar bisnis kita bisnis yang sejalan dengan apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya, sehingga membawakan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya yang menyampaikan dan bagi kita semuanya, dan saya juga berdoa kepada Allah sebelum saya jawab pertanyaan. Saya berdoa, dan buat antum juga, buat saya dan antum semuanya, dengan Allah memberikan Ramadan, karena Ramadan mungkin sekitar 2 hari lagi. Doa Allah balik Ramadan, Allah salimna ila Ramadan, Allah pertemukan kita kepada bulan Ramadan, amin ya rabbal alamin. Randy, silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair Ustaz, Masya Allah. Luar biasa sajian yang beliau sampaikan. Teman-teman, jika ada yang mau bertanya silakan. Mbak Sela Julika silakan. Saya unmute, kemudian Mbaknya juga silakan unmute dan boleh bertanya langsung. Silakan. Videonya tidak perlu ditampilkan ya. Mbak Sela Julika silakan. Halo Mbak Sela. Mbak Sela Julika. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Silakan.
Sudah di-unmute, silakan Mbak Sela. Mungkin yang lain. Mungkin yang lain boleh silakan. Yang lain jika ada yang bertanya silakan langsung 2 pertanyaan saja. Sebelum admin yang bertanya ada ya beberapa titipan pertanyaan. Silakan teman-teman jika ada yang ditanyakan. Kalau belum ada, ini Ustaz ada titipan pertanyaan dari teman Ana. Jadi kan berkaitan sama yang antum tadi sampaikan, memang bisnis itu orientasinya memang harus surga ya Ustaz ya, karena memang tujuannya surga. Nah, teman Ana ini beliau sudah pernah bertransaksi dengan cara haram, transaksi riba Ustaz. Jadi sudah terlanjur nih ceritanya, sudah terlanjur transaksi, kemudian sebut aja cicilan mobil ya, leasing kendaraan gitu. Nah, tinggal setahun lagi kalau nggak salah beliau cerita. Nah, gimana ini solusinya Ustaz? Kalau misalkan kita udah terlanjur bertransaksi dengan cara yang riba gitu Ustaz. Ya, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang perlu kita ketahui ya, kita harus mengenal itu apa riba, apa akibat dari riba, ya, kemana orang yang bermuamalah dengan riba nantinya di dunia akhiratnya. Ini riba yang diperoleh dari pinjaman ya seseorang, lebihan yang dikembalikan dari pinjaman seseorang, atau ya karena riba terbagi dua, pertama riba fadl, yang kedua riba ya, nasi'ah, yaitu riba fadl yaitu lebihan tukar menukar dalam 6 komoditi, emas sama emas, perak sama perak, ya, garam sama garam, kurma sama kurma, gandum sama gandum, ya, bur sama bur. Maka jika sama jenis, ya, maka dia harus sama dalam berat dan timbangannya. Emas sama emas, mau dia karatnya beda, dia harus sama. Perak sama perak, maka dia harus sama. Jika berbeda jenis tapi dalam satu komoditi yang 6 tersebut, maka ya dia boleh berbeda tapi dalam satu majelis. Kemudian yang kedua, riba nasi'ah, riba yang disebabkan oleh telat di dalam membayar hutang, kemudian diberikan sanksi, dan ini yang paling banyak kita dapati. Ya, seperti tadi leasing mobil atau KPR rumah, yang jika dia tertunda bayar maka kena kena denda, ya, baik itu 1% atau 0,5% dan seterusnya, intinya denda, walaupun dia ya dendanya itu sangat kecil menurut manusia, ya, maka itu tetap riba dan dosanya sangatlah besar, ya, sangatlah besar. Minimal dia sama saja berzina 26 kali, atau dia berzina dengan ibunya sendiri. Itu di dunia. Di akhirat nanti paling minimal nanti dia bangkit, kita kala pada hari kiamat dia bangkit seperti orang kemasukan syaitan. Selain nanti dia akan berperang musuh Allah kasihkan pedang kepadanya, dia disuruh berperang bersama Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang sanggup mengalahkan Allah. Yang jelas orang yang pelaku riba hina. Sengaja saya menyajikan ini sebelum saya jawab pertanyaan. Ada pun jawaban dari apa yang telah ya sudah terjadi, ya, sudah berbuat riba. Misalnya dia sudah leasing mobil, setahun lagi dia baru lunas, maka selama setahun dia masih bertransaksi riba, maka saya katakan fattaqullah, takutlah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, karena kita tidak tahu kapan ajal kita. Karena Allah katakan wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal datang, maka mereka tidak bisa, ya, tidak
bisa mengakhirkan barang sedetik, tidak bisa mengedepankan barang sedetik. Kata dia Nabi. Tengok Nabi Idris, tatkala dia sampai ke langit yang keempat, ya, bertemu dengan malakul maut. Ternyata ajal dia di langit yang keempat. Tapi Nabi Idris ingin umurnya panjang dengan tujuan memperbanyak amal. Tapi malakul maut bilang, kau harus dicabut nyawanya di langit. Ya, dicabut nyawanya. Nggak bisa. Apalagi kita yang bukan nabi, bukan sahabat, hanya orang-orang biasa, wong Palembang misalnya, ya, lebih cepat lagi pelaku riba lagi. Ya, ke wong Palembang laju nian. Ya, seperti itu. Ya, maka malah dia takut kepada Allah. Bagaimana Ustaz solusinya? Ya, dia langsung lunasi. Ya, ditanya ke bank berapa lagi, atau ke leasingnya berapa lagi yang belum, lunasi langsung. Bagaimanapun resikonya, ya, bagaimanapun resikonya, ya, maka dia harus cepat lunasi, pinjam kemana, ya, lunasi, tutup cepat-cepat, ya. Adapun apa resikonya nanti, yang jelas akhirat dia selamat. Atau ya, dia kalau tidak bisa melunasinya, ya, maka dia mengambil resiko yang paling besar, yang paling sedih menurut dia, ya, menurut manusia, yaitu ya dia harus lepaskan itu mobilnya, ya, dan ini sangat berat, ya, maka ya kita bertakwa kepada Allah semampunya, berusaha agar itu cepat lunas, karena kita khawatir, karena kita tidak tahu ajal kita kapan, ya, dan senantiasa dia setiap hari menangis, setiap hari dia mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih. Kalau dia masih ya belum melunasinya atau masih bertransaksi seperti itu dalam jangka 1 tahun lagi, maka dia ya harus memperbanyak istighfar dan banyak berdoa kepada Allah yang terakhir agar Allah mempermudah jalan keluar untuk ya menyelesaikan urusan riba dia. Karena doa itu adalah anak panah yang tidak akan pernah meleset. Maka banyaklah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla di setiap keadaan. Mudah-mudahan ya ini bermanfaat. Ya, barakallahu fiik. Itu Randy. Ya, jazakallah khair Ustaz. Terima kasih pertanyaannya. Nanti saya sampaikan sama teman. Sama ini ada Banyak satu sekali lagi. itu di SMS banyak banget pertanyaannya, Ren. Satu pertanyaan Silakan yang langsung kedua lagi. dari Kak Nanda. Silakan Kak Nanda Salfamas. Sudah saya unmute, silakan bisa bertanya langsung. Ya, Kak Nanda silakan. Cek. Ya, silakan. Masuk ya suaranya? Masuk Kak. Sudah, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sekarang kan sedang marak sekali yang namanya Gojek Mandiri, yang biasanya tuh cuma 10.000 tapi antar ke semua lokasi. Nah, kemudian Ana pernah lihat di salah satu akun dakwah, itu tertulis kalau tidak boleh yang namanya ada dana talangan. Ini kan berkaitan dengan transaksi yang Gojek Mandiri tadi, Ustadz. Sebenarnya dana talangan yang tidak diperbolehkan itu yang seperti apa, Ustadz? Mohon penjelasannya. Nah, kemudian kalau misalkan kita nitip beli sesuatu nih sama temen, tapi kita beli pakai duit kamu dulu ya, itu kan kasusnya mirip sama kasus Gojek tadi. Apakah itu termasuk dana talangan yang dimaksud atau bukan? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya. Terima kasih. Jazakallah khairan. Allah alam apa yang dimaksudkan dengan dana talangan yang dimaksudkan. Yang jelas apa yang kita tengok sekarang ya, banyak ini sangat menjamur sekali ya, mereka memberikan nama masing-masing ya, ada yang namanya ini itu antar jemput ya, barang dengan jasa 10.000 dimanapun tempat barang itu diantar jemput
maka saya katakan ini perkara tidak masalah. Adapun dana yang dipakai itu dalam bentuk taukil, mewakilkan, ya, yaitu pakai duit ente dulu, ya, nanti diganti, maka ini perkara yang tidaklah dilarang di dalam Islam. Pakai duitmu dulu, nanti saya ganti, tidak masalah. Ya, ini tidak bermasalah. Atau dia mengambil barang, ya sudah dapat barang, nanti dia kasihkan uang dia ke sana, nanti kita ganti, ini juga tidak masalah. Dan itu sesuai dengan akad awal mereka, ya, tatkala mereka bertransaksi. Insya Allah tidak bermasalah. Adapun yang dana talangan yang dimaksud yang terlarang, wallahu alam, nanti saya cek lagi, ya, wallahu alam. Ya, pertanyaan terakhir mungkin dari SMS, ya, itu siapa? Rudi, Andy. Siap Ustaz, saya bacakan Ustaz ya dari Ya. chat. Ini ada pertanyaan, tapi ada banyak sebetulnya Ustaz. Saya pilih aja salah satu ya Ustaz. Pilih yang enak-enak aja. Ustaz, ada pertanyaan. Bismillah. Ustaz, bagaimana dengan seorang anak yang dibelikan motor sama orang tuanya dengan cara riba? Nah, anak itu tahu kalau motornya itu riba. Apakah si anak itu masih boleh memakai motor itu karena motor itu termasuk kebutuhan si anak itu? Bagaimana Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kewajiban seorang anak, ya, terhadap orang tuanya yang jatuh kepada riba, maka dia pertama kali dia harus menjelaskan bahaya riba kepada kedua orang tuanya. Karena kewajiban seorang anak pada orang tua yaitu menyelamatkan orang tua dari api neraka. Ya, dijelaskan kepada orang tuanya bahwa riba ini perkara yang haram, ya, perkara yang dosa besar yang mengantarkan kepada neraka, ya, mengantarkan kepada, ya, neraka. Ya, adapun dia menggunakan motor tersebut, maka bagi dia tidak ada dosa. Ya, bagi dia tidak dosa. Dosanya adalah orang tuanya, tapi dia berdosa. Dia membiarkan orang tuanya di dalam, ya, dosa riba tersebut. Atau dia diam tidak menjelaskan tentang riba, maka dia berdosa. Mendiamkan kemaksiatan, ya, dalam diri seseorang yang dia mampu untuk menegurnya, apalagi itu keluarganya, maka ini dosa besar yang menyebabkan laknat. Apalagi dosa itu dalam keluarganya sendiri, pada istrinya, anaknya, maka ini perbuatan yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, "Lu'ina alladziina kafaru min bani Israil kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun." Dilaknat orang-orang kafir dari Yahudi karena mereka tidak saling mengingkari. Ini riba, kasih tahu, Bu, ini kok motor, ya, yang dikasih ke saya kok dari riba, kasih tahu. Ya, ini nggak boleh, haram, dosa besar. Masa gua naik api gitu kan, kasih tahu. Ya, ibu sama aja, ya, menjerumuskan anak, ya, ke dalam jurang kebinasaan. Apalagi yang memfasilitasinya yang dia, ya, terjun langsung kepada riba, maka ini lebih lagi. Maka kita yang tahu, kita kasih tahu. Karena kata Nabi, apabila kalian melihat kemungkaran, robah dengan tangan. Jika tak mampu, robah dengan lisan. Jika tak mampu, robah dengan hati. Masa dia selama memakai motor riba tersebut tidak sedih, tidak menangis, ya, dia diem aja. Ini suatu kebodohan. Kewajiban dia pertama kali memberikan tahu, ya, tersebut, lalu dia katakan, ini ibu, ini benar-benar halal, biarkan saya jalan kaki saja, atau saya dikasih duit bisa naik transportasi umum. Wallahu a'lam. Ini saja, mudah-mudahan manfaat, ya. Mudah-mudahan kajian ini bisa kita lanjutkan di